Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang caption text. Apa sih caption text itu? Eh, Sebenarnya kalian familiar atau akrab dengan istilah caption text, atau yang biasa kita sebut dengan caption. Ketika kalian mengambil sebuah gambar, mengambil sebuah foto, kemudian kalian upload foto tersebut ke medsos yang kalian punya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian kalian beri penjelasan, keterangan sedikit tentang gambar tersebut, foto tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan caption. Baik, terlepas dari salah atau betul penulisan caption kalian terhadap foto yang kalian upload di medsos tersebut, karena pada dasarnya caption yang ada, yang biasa kalian buat, itu berbeda dengan caption yang ada dalam ilmu jurnalistik. Karena dalam jurnalistik penulisan caption tentu ada standar-standarnya. Oke, baik, mari kita lanjut atau kita bahas lebih lanjut tentang caption text. Apa itu caption text? Secara bahasa, caption text is a short piece of text that follows an image, a graph, or other visual media and gives additional description and explanation. Yang jika diartikan, caption text adalah teks singkat yang biasanya menyertai gambar, grafik, tabel, atau visual media dan memberikan deskripsi atau informasi tambahan. Jadi, membahas sedikit tentang caption text ini berarti fungsi dari caption text adalah untuk memperjelas apa isi dari gambar atau grafik atau tabel atau visual media, sehingga akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Karena seringkali sebuah gambar belum dapat dibaca sepenuhnya atau belum dapat dipahami sepenuhnya oleh pembaca karena membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Maka penjelasan lebih lanjut itu dibuat atau disertakan dengan menggunakan caption text tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, fungsi dari text caption masih berkaitan dengan definisi yang tadi. Yang pertama, fungsinya adalah to provide information to complete the picture. Apa sih maksudnya? Fungsi caption dalam bahasa Inggris adalah untuk memberikan informasi tambahan serta melengkapi sebuah foto. Jadi kita nggak boleh tuh asal masukin caption ke dalam artikel dan malahan membuat pembaca kita jadi nggak ngerti. Ya, asal masukin caption seperti yang biasa kita lakukan di medsos kita. Uploadnya gambar apa, captionnya apa, kan seperti itu. Misalkan seperti ini, kalian upload gambar bunga, kalian upload gambar bunga, kemudian kalian bilang kalian suka yang warna apa ya? Oke saja, it's fine for us, ya, untuk kita, bebas bagi kita untuk memasukkan caption apa dengan gambar seperti apa, karena memang itu hak-hak kita. Cuma dalam jurnalistik hal tersebut akan membingungkan pembaca, bukan malah menambah baik gambar kita, tapi akan membuat gambar kita menjadi lebih terkesan kayak kurang profesional. Ya, jadi tujuannya adalah untuk melengkapi, maka kalimatnya pun harus dalam bentuk yang jelas, ya, sederhana tapi mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, fungsi text caption adalah establish credibility.
Selain itu, fungsi caption dalam bahasa Inggris yaitu untuk menambah kredibilitas nih. Ya, jadi kredibilitas kalian akan dipertaruhkan dalam caption tersebut. Semisal kalian menjadi awak media, kan terlihat caption yang asal-asalan dan caption yang dibuat dengan sepenuh hati. Maka dari itu, untuk jurnalistik, caption sangat diperhatikan. Ya, berbeda dengan yang untuk medsos itu terserah, tapi tetap penambah caption dinamakan dengan caption juga. Ya, bukan berarti karena asal-asalan kemudian namanya bukan caption, tetap caption, tetapi akan berbeda penggunaannya ketika kita gunakan untuk kondisi yang casual atau sehari-hari dengan kondisi yang sedang formal. Lalu yang ketiga, promotes better engagement. Caption text juga berfungsi untuk membuat orang-orang tertarik melihat foto tersebut serta memahami. Kadang sebuah caption dibuat tidak hanya simple dan jelas saja. Biasanya ada penambahan kata-kata tertentu sehingga menarik pembaca untuk mencari tahu lebih jauh tentang gambar tersebut, semacam promo. Jadi pembaca lebih enak membaca atau melihat gambar tersebut dan memahami makna atau isi dari gambar tersebut. Jadi digunakan kata-kata yang bisa memikat. Begitu, jadi fungsi text caption itu ada tiga tadi: provide information to complete the picture, establish credibility, promote better engagement. Selanjutnya, apa sih isi dari text caption itu? Ya, strukturnya, generic strukturnya itu apa dari text caption? Di sini sudah Bapak sediakan sebuah gambar. Ya, ini juga kredit untuk Zenis. Terima kasih. Gambarnya saya pakai untuk presentasi ini. Yang pertama, biasanya isinya adalah who. Lalu yang kedua, isi dari text caption strukturnya adalah what. Lalu kemudian ada where, ada when, why. Lalu sebagai optional kita bisa menambahkan credit. Ya, credit itu biasanya fotografer yang mengambil foto tersebut, atau misalkan kita mengambil gambar tersebut dari internet, dari media-media yang lain, kita sertakan juga fotografer untuk menambah kredit beliau. Jadi kita tidak seenaknya saja mengambil gambar dari pemiliknya tanpa meminta izin. Minimal kita memberikan kredit, kita sebutkan nama. Baik, apa sih who? Who itu siapa? Jadi teks tersebut ya harus memunculkan siapa yang ada dalam gambar tersebut. Dalam contoh ini Bapak ambil yang berada dalam foto tersebut adalah bernama Kenichi Kon, berumur 87 tahun. Lalu kemudian what? Apa yang sedang dilakukan oleh Kenichi? Sits on his bed as he waits for doctor during the home visit. Si Bapak Kenichi Kon ini sedang duduk di atas kasurnya, sedang menunggu dokternya untuk melakukan home visit atau pemeriksaan oleh dokter tersebut. Lalu where? Ada gambar ini diambil di Osaka. Lalu where? Waktunya pada tanggal 4 Mei 2020. Lalu why? Why itu mengapa? Semacam alasan seperti itu. Kon, like many other elderly people, has to pay for home visits with his own pension because the public system doesn't cover such visits. Jadi si Bapak Kenichi Kon ini seperti kebanyakan orang-orang tua, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka harus membayar sendiri ya untuk kunjungan seorang dokter untuk memeriksa kesehatannya.
karena fasilitas publik itu terbatas untuk pemeriksaan orang-orang yang sudah lanjut usia seperti Bapak Kon ini. Jadi harus mengeluarkan uang pribadi jika ingin mendapatkan fasilitas kunjungan dari dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Isinya seperti itu. Lalu ada kredit. Jadi foto tersebut diambil oleh anak C dalam ZP, ini semacam mungkin studionya yang tahu bahwa tim. Baik, nah apakah ini semua harus ada? Who, what, where, when, why? Apakah semuanya harus ada? Tidak mesti ada, ya. Tergantung jenis dari captionnya. Kita nanti akan membahas ya tentang jenis-jenis text caption setelah ini. Struktur kebahasaan agar caption kita itu terlihat jelas, simple, sederhana, namun mudah untuk dimengerti, maka penting untuk memahami struktur kebahasaan ini, tense apa yang harus kita gunakan dan lain-lain. Yang pertama harus ya menggunakan present tense. Sebenarnya sih nggak harus juga, tapi akan lebih baik jika caption yang kita buat menggunakan present tense. Ya, beda dengan past tense. Past tense itu akan sedikit sulit untuk dimengerti. Baik, present tense, saat menulis caption text disarankan untuk menggunakan present tense karena kalian akan menaruhkan informasi yang aktual dan fakta. Berbeda dengan misalkan teks berita ya, atau news item, tentu saja karena informasinya itu ada dalam waktu yang lampau, maka kita juga mengikuti dengan menggunakan past tense ya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan berarti untuk menggunakan past tense. Lalu selanjutnya, caption yang baik itu menggunakan active voice. Selain itu disarankan juga untuk menggunakan active voice karena lebih mudah dipahami dibandingkan dengan passive voice ya. Lebih seringlah menggunakan active ya daripada menggunakan passive voice. Materi tentang active dan passive voice ini bisa kalian temukan di video-video Bapak ya. Lalu credit ini berguna untuk menerangkan tentang identitas si fotografer seperti nama dan tempat dia bekerja, semacam untuk penghargaan ya atas gambar yang kita ambil, kita gunakan untuk menyertai tulisan-tulisan kita. Itu istilahnya etikanya seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana sih text caption yang baik itu? Yang pertama, avoid stating the obvious. Sebagai contoh, di dalam sebuah foto memperlihatkan seorang yang sedang duduk. Nah, jika begitu, tanpa harus diberi keterangan, pembaca pun sudah memahami jika orang tersebut sedang duduk, guys. So, kalian nggak perlu menulisnya lagi di dalam caption. Jadi, sesuatu yang sudah dijelaskan oleh gambar dan tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu kita jelaskan dalam caption tersebut ya. Lalu yang kedua, text caption yang baik itu adalah yang identify people and place. Perlu diingat, selalu identifikasi orang-orang atau nama tempat yang ada di dalam sebuah foto. Misalnya menjelaskan siapa orang yang di foto tersebut dan cantumkan juga nama tempatnya. Selalu mengidentifikasi, memberikan penjelasan tentang nama orang tersebut, lalu tempatnya itu minimal. Lalu selanjutnya, get everything right, including spelling. Pastikan semuanya informasi yang ada dalam caption itu tepat. Ya, termasuk juga dengan ejaannya. Ini dilakukan supaya kebaikannya itu akan terjaga. Selain itu, usahakan juga untuk kita menggunakan kata-kata yang susah untuk dimengerti. Buatlah sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tapi mudah untuk dipahami. Itu. Lalu ada beberapa jenis text caption. Ya. Ini Bapak masukkan
6, tapi sebenarnya bisa lebih dari itu ya. Yang pertama adalah identification bar. Status caption ini hanya menyebutkan siapa yang berada di gambar, seperti foto presiden yang ada di depan kelas kalian ya, presiden dan wakil presiden. Situ tertulis namanya beserta jabatannya. Jenis text caption yang simple, sangat-sangat simple seperti ini disebut dengan identification bar ya. Lalu selanjutnya ada jenis text caption cut line. Jenis caption ini menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukannya. Berarti hanya who dan what ya. Untuk caption cut line ini hanya who dan what, simple. Kalau identification hanya who, kalau cut line who dan what. Lalu kemudian summary. Summary berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar, apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, di mana tempat kejadiannya, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Berarti itu sudah lebih komplit lagi, lebih spesifik lagi ya. Who, what, where, why, and why. Yes. Oke. Itu yang summary, berarti lebih kompleks daripada hanya cut line seperti text caption cut line. Lalu selanjutnya expanded. Ini lebih komplit lagi daripada summary dan juga cut line ataupun identification. Bentuknya lebih lengkap untuk expanded ini, lebih lengkap dari summary. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadiannya dan kutipan. Lalu berarti kalau mau kita memakan, kalau summary itu who, when, where, why, what. Kalau expanded ini sudah berisi how juga ya, karena situ sudah berisi kutipan-kutipan, kutipan apa yang dibicarakan oleh subjek yang ada dalam gambar tersebut dan lainnya. Itu sudah lebih lengkap lagi. Lalu yang kelima, ada group identification, sama dengan jenis caption identification ya, yang hanya memuat satu orang saja. Sama dengan identification bar, menerangkan who atau siapa yang ada dalam gambar tersebut. Tapi bedanya kalau identification itu orangnya itu tunggal satu ya, subjeknya itu satu. Tapi kalau group identification bisa lebih dari satu. Misalkan kalian dengan teman-teman kalian minimal 3 orang atau 2 orang selfie bersama, kemudian kalian beri caption mulai dari kiri ya, kalian, lalu teman kalian, lalu teman kalian yang kedua. Itu caption group identification. Lalu yang terakhir, ini ada quote ya, berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan